Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kita akan belajar tentang suku banyak ataupun yang kita sering sebut dia sebagai polinomial yang kita pelajari di kelas 11 Matematika Wajib. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini bisa semakin berkembang. Pengertian suku banyak merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, konstanta, dan eksponen ataupun pangkat, ya. Atau polinomial dapat dikatakan sebagai bentuk aljabar dengan pangkat peubah bilangan bulat positif. Oke, kita lihat di sini lagi bentuk umumnya. AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 tambah AN kurang 2 X pangkat N kurang 2 tambah seterusnya tambah A1X tambah A0. Nah, di sini AN kurang 1 sampai dengan A0 itu nanti kita sebut dia sebagai koefisien suku. Kemudian AN X pangkat N kita sebut sebagai suku utama. A0 ini kita sebut juga sebagai konstanta, dan AN adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Kemudian pangkat tertingginya adalah N, atau sering kita sebut dia nanti sebagai derajat. Nah, di sini pangkatnya harus bilangan bulat positif. Dengan kata lain, di sini N kurang 1 itu harus bilangan bulat positif. Kita ambil satu contoh. 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat tambah 4X dikurang 6. Nah, dari ini suku banyak ini 2 itulah kita sebut sebagai koefisien dari pangkat tertinggi. Dengan pangkat tertingginya itu sama dia dengan 3. Ya, berarti dengan kata lain derajatnya sama dengan 3 ini, karena pangkat tertinggi harusnya adalah 3. Kemudian minus 6 itu adalah konstantanya. Nah, konstanta ini sering juga nanti kita sebut dia sebagai koefisien dari pangkat terendah. Itu ya, konstanta. Kemudian kalau ditanya koefisien dari X pangkat 2 berarti ini minus 1. Memiliki 4 suku. 4 suku yang mananya? Suku pertama itu adalah 2X pangkat 3, X kuadrat, 4X, dan konstanta. Itu dia maksudnya ya, memiliki 4 suku dengan variabel X. Karena ada nanti bisa saja dia variabelnya XY atau A, B, dan lain-lain. Yang mana yang merupakan suku banyak di sini ya? Yang pertama, X pangkat 5 tambah 3X pangkat 3 dikurangi 5. Ini adalah suku banyak karena tadi kan syarat dari suku banyak itu pangkatnya harus bilangan bulat positif dengan variabel X. Berarti dari sini derajatnya adalah 5, konstantanya adalah minus 5. Kalau ditanya dia koefisien dari X pangkat 4, karena di sini tidak ada tertulis dia X pangkat 4-nya, maka koefisiennya adalah 0. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang B, X pangkat 4 dikurang 4 akar X pangkat 3 tambah 6X kurang 3. Apakah ini merupakan polinomial atau tidak? Tentu tidak. Ya, ini bukan polinomial. Kenapa? Karena kalau kita ubah nanti akar X pangkat 3 ini, itu bisa kita buat jadi, kita mulai ya, dari X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3/2. Ini ya, kita tukar dia ke pangkat. Nah, ini yang membuat dia bukan polinomial. Karena tadi polinomial itu adalah pangkatnya harus bilangan bulat positif. Sedangkan ini bukan ya. Kemudian yang berikutnya 2X kuadrat dikurang 1/X ditambah 5/X pangkat 3 tambah 3. Ini juga bukan polinomial. Kenapa? Coba kita tukar di sini 2X kuadrat dikurang 1/X kita ubah jadi X pangkat minus 1. Betul ya? Ditambah 5X pangkat minus 3 ditambah 3. Yang membuat dia tidak polinomial atau bukan polinomial itu yang ini, pangkat minus 1 dan minus 3-nya. Karena tadi kan dia harus bilangan bulat. Memang ini adalah bilangan bulat tetapi harus yang positif. Sedangkan di sini dia bilangan bulat yang negatif.
Kemudian yang keempat, X pangkat 3 tambah cos X kurang 5. Ini polinomial atau tidak? Tentu juga bukan. Kenapa dia bukan polinomial? Karena ada dia X-nya dalam fungsi trigonometri. Ini yang membuat dia bukan polinomial ya. Kemudian yang terakhir, 3x pangkat 10 dikurang x pangkat 5 ditambah x akar 7 kurang 1. Nah, ini dia polinomial. Nah, tapi di sini kan Bang ada akar 7. Iya, akar 7 memang ada. Tapi akar 7 ini adalah sebagai koefisien. Sedangkan variabelnya itu adalah yang x. Sedangkan kalau dia di suku banyak, yang dipangkatkan itu kan yang variabelnya. Ini. Ya, jadi ini merupakan suku banyak. Kita lihat lagi bentuk yang lain. Koefisien pangkat terendah pada suku banyak dalam variabel x berikut. Ingat tadi pangkat terendah itu sama saja dia dengan konstanta. Maka koefisien pangkat terendah adalah minus 15. Gitu ya. Jadi ini pangkat terendahnya dalam variabel x. Kalau ditanya derajatnya sama dia dengan 5, yaitu pangkat tertingginya. Oke. Ada berapa suku ini kalau misalkan ditanya? Berarti ada 6 suku. Yang pertama ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Demikian ya. Kemudian yang soal berikutnya, banyaknya variabel dari suku banyak A pangkat 5, B pangkat 5, kurang A pangkat 4, B pangkat 3, tambah A pangkat 3, B pangkat 2, tambah A tambah B kuadrat kurang 6 adalah. Nah, di sini banyaknya variabelnya adalah 2, yaitu A dan B. Ini nih, kan ada variabel A dan variabel B. Kemudian, koefisien pangkat tertinggi pada suku banyak 4 tambah 3T kurang 2T pangkat 2 tambah T pangkat 3 dikurang 2T pangkat 5. Pangkat tertingginya yang mana? Pastinya yang ini ya, 5. Maka koefisiennya sama dengan minus 2. Nah, ini ya, ikut negatifnya. Kalau ditanya derajatnya, berarti kita ambil yang pangkatnya, pangkat tertingginya, yaitu 5. Konstantanya yang mana? 4. Kalau seandainya saya tanya, koefisien dari T pangkat 2, berarti adalah minus 2. Koefisien dari T pangkat 3, 1. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Berikutnya, koefisien X pangkat 4 dari bentuk polinomial 2x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat tambah 7x kurang 15 adalah. Di sini x pangkat 4 kan tidak ada, itu harusnya kan ada di antara ini. Maka koefisien dari x pangkat 4 itu sama dengan 0. Karena koefisiennya 0, makanya dia tidak tertulis di sini. Ya. Kalau ditanya derajatnya berapa? Pangkat tertingginya ingat adalah 5. Itu adalah derajat. Kemudian koefisien dari pangkat tertinggi 2. Konstantanya berapa? Minus 15. Ada berapa suku di sini kalau ditanya? Ada 5. Ya, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sekarang kita masuk ke operasi aljabar pada polinomial. Nah, kalau dia operasi aljabar pada polinomial ini sama sebenarnya seperti kita operasi-operasi aljabar pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, baik dari SMP sampai dengan kelas 10 ya. Jumlahkan dia yang variabelnya sama. Misalkan x pangkat 3 dengan x pangkat 3, x pangkat 2 dengan x pangkat 2, konstanta dengan konstanta, dijumlah ataupun dikurang. Kalau dikalikan, kalikan masing-masing suku. Itu dia maksudnya. Kita lihat di sini. Bentuk yang pertama, A PX ditambahkan dengan QX sama dia dengan PX-nya tadi adalah X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X kurang 3 ditambah QX-nya X kuadrat dikurangi X sama dengan. Di sini ada X pangkat 3, sedangkan di polinomial kedua tidak ada X pangkat 3, berarti langsung kita tulis saja. Kemudian yang ini ada X pangkat 2-nya, ini juga ada X pangkat 2-nya, kita jumlah. Minus 2X kuadrat ditambah X kuadrat minus X kuadrat. X-nya ada, di sini juga X-nya ada, berarti kita jumlahkan ya. Minus X ditambah minus X minus 2X kurang
3. Jadi inilah dia untuk penjumlahannya. Sekarang kita lihat pengurangan. QX dikurang PX sama dengan QX-nya tadi adalah X pangkat 2 kurang X dikurang PX-nya X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat kurang X kurang 3. Sama dia dengan di sini polinomial pertama kan tidak ada X pangkat 3, berarti anggap saja dia 0 dikurang X pangkat 3 berarti minus X pangkat 3. Yang ini X kuadrat dikurang minus 2X kuadrat. Ingat, kita harus menjumlah ataupun mengurangkan yang sejenis ya. X kuadrat dikurang-kurang berarti jadi tambah 3X kuadrat minus X dikurang minus X berarti jadi minus X tambah X berarti 0 ya. Kalau 0 tidak usah kita tulis, kemudian di sini konstantanya tidak ada, berarti 0 ditambah 3. Itu. Sekarang kita ke perkaliannya. PX dikalikan QX. PX-nya tadi adalah X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurangi X kurang 3 dikali QX-nya. X kuadrat dikurangi X sama dia dengan, kalau perkalian kalikan seluruhnya ke mari masing-masing. Kita buat saja biar lebih gampang nanti kalian pahami. X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurangi X kurang 3 dikali X kuadrat ya kan, dikurang yang ini lagi X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X kurang 3 dikalikan dengan X. X pangkat 3 dikali X pangkat 2 berarti X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 2 dikali X pangkat 2 2X pangkat 4 minus X dikali X pangkat 2 minus X pangkat 3 minus 3 dikali X pangkat 2 minus 3X pangkat 2 dikurang, sekarang yang ini kalikan masing-masing dengan X. X pangkat 3 dikali X pangkat 4 minus 2X kuadrat dikali X minus 2X pangkat 3 minus X dikali X minus X kuadrat kemudian minus 3 dikali X minus 3X. Sekarang tinggal kita kurangkan ya. Di sini X pangkat 5 ada, di sini tidak ada, berarti tinggal kita tulis X pangkat 5-nya. Minus 2X pangkat 4 dikurang X pangkat 4. Berarti jadi minus 3X pangkat 4. Minus X pangkat 3 dikurang minus 2X pangkat 3. Kurang-kurang jadi tambah. Berarti jadi minus X pangkat 3 tambah 2X pangkat 3. Jadi tambah X pangkat 3. Kemudian yang X kuadratnya minus 3 ditambah X kuadrat jadi minus 2X kuadrat kurang minus 3X tambah 3X. Nah, ini dia jawabannya. Nah, dari sini tadi kan seperti yang sudah saya ingatkan, kalau dia penjumlahan ataupun pengurangan, jumlahkan ataupun kurangkan dia yang sama atau yang sejenis. Kalau perkalian, kalikan ke seluruhnya. Kita lihat contoh yang lain. Hasil dari operasi penjumlahan X pangkat 3 tambah 5X kuadrat tambah 6X kurang 1 dan 3X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat dikurang 8X tambah 6 adalah. Berarti bisa kita buat inilah PX-nya. X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah 6X dikurang 1 ditambah 3X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat dikurang 8X tambah 6. Sama dia dengan X pangkat 3 dengan X pangkat 3. 4X pangkat 3. Kemudian 5X kuadrat ditambah minus 4X kuadrat. Berarti jadi X kuadrat. 6X ditambah minus 8X kurang 2X minus 1 tambah 6 tambah 5. Jadi inilah dia penjumlahan dari kedua suku banyak. Hasil dari perkalian X kuadrat ditambah 2X kurang 3 kali X kuadrat tambah 1.
kalikan satu persatu ya. Sama dia dengan X kuadrat dikali X kuadrat, X pangkat 4, X kuadrat dikali 1, X kuadrat. Kemudian yang ini sekarang 2X dikali X kuadrat, 2X pangkat 3, 2X dikali 1, 2X. Minus 3 dikali X kuadrat, minus 3X kuadrat, minus 3 dikali 1, minus 3. Sama dia dengan X pangkat 4, X pangkat 3-nya juga hanya satu suku ya. Sedangkan yang ini X kuadrat dikurang 3X kuadrat, jadi minus 2X kuadrat. Kemudian ditambah 2X dikurang 3. Inilah dia hasil perkaliannya. Derajat X kuadrat dikurang 3X tambah 2 dikali X tambah 7 dikali X pangkat 2 kurang 3X tambah 2. Nah, ingat tadi derajat itu adalah pangkat tertinggi. Jadi untuk mencari pangkat tertinggi dari sini tinggal kita kalikan suku-suku tertingginya ya, pangkat-pangkat tertingginya yaitu X pangkat 2 dikali X dikali X pangkat 2. Ini kan hasilnya adalah X pangkat 5. Inilah yang kita sebut dia sebagai derajatnya. Maka derajatnya atau pangkat tertingginya adalah 5. Kalau seandainya ditanya konstantanya berarti 2 dikali 7 dikali 2. Untuk soal selanjutnya, hasil dari operasi pengurangan X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat dikurang 8X kurang 6 dikurang 3X pangkat 3 tambah 5X kuadrat tambah 6X kurang 1 adalah. Berarti langsung saja kita kurangkan ya. Ini X pangkat 3, yang ini X pangkat 3, berarti X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 3, jadi minus 2X pangkat 3. Yang ini sekarang dengan yang di bawah, minus 4X kuadrat dikurang 5X kuadrat, berarti jadi minus 9X kuadrat, minus 8X dikurang 6X, minus 14X, minus 6 dikurang minus 1, berarti jadi tambah 1. Minus 6 tambah 1, minus 5. Inilah dia hasil dari operasi pengurangannya. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk nilai dari suku banyak. Kemudian kesamaan suku banyak akan kita bahas di video yang kedua. Sampai jumpa dan selamat pagi.